Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya. Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini berkebaktian melalui kanal YouTube Digital Ministry kita. Saya paham kenapa hari ini tidak banyak yang hadir. Karena mungkin Bapak Ibu ikut konvoi ya Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, yang ada di rumah, di perjalanan, yang berkebaktian melalui YouTube, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk masuk dalam kisah perjalanan Paulus dan Silas ini. Umumnya Bapak Ibu dan Saudara, kita beranggapan bahwa orang yang mendapatkan penglihatan ilahi itu pastinya bukan sosok yang sembarangan. Orang yang mendapatkan penglihatan itu pasti akan mendapatkan respon yang istimewa. Sebut saja seorang pendeta misalnya, dia mendapatkan penglihatan kemudian dia datang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sambutan, dengan kegembiraan, dengan respons yang istimewa. Bukan respon yang biasa-biasa saja. Layaknya seorang artis atau pesohor yang sudah terkenal, sehingga ketika ia datang ke suatu tempat, ketika ia melakukan sebuah perjalanan, maka ia akan disambut
dengan kemeriahan. Seperti hari ini ya, banyak sekali yang menggunakan baju biru. Ya, kita semua bergembira bersama-sama dengan bobotoh dan Viking. Ya, bergembira. Namun tidak halnya dengan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas memperoleh penglihatan, tetapi tidak mendapatkan respons yang istimewa. Pada saat Paulus memutuskan untuk pergi ke Makedonia pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa bertanya, kenapa Paulus melakukan itu? Di sana dikatakan Paulus memutuskan untuk pergi ke Makedonia karena menuruti penglihatan yang ia lihat dan dia yakini bahwa itu berasal dari Allah. Ketika ia sampai ke Makedonia, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan sebelumnya dikatakan di sana ada beberapa daerah yang ia lalui, ada Troas, ada Samotrake, ada Neapolis, barulah dia sampai ke Filipi. Jadi ada 4. Tetapi tidak disebutkan di sana Rasul Paulus dan Silas disambut dengan gegap gempita. Bahkan orang yang meminta dia pergi ke Makedonia pun tidak diceritakan lagi. Tidak muncul lagi dalam cerita itu. Hanya muncul satu kali. Dia mengatakan, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Hanya mengatakan itu saja. Ketika sampai di kota Filipi pun tidak ada penyambutan. Bahkan tidak ada orang-orang yang datang menemui Paulus dan Silas. Barangkali ini juga bisa menjadi cerminan kita, refleksi kita, Bapak Ibu. Kalau kita jadi Paulus dan Silas, tentunya kita akan kecewa. Ya, kita pergi ke suatu tempat, kita datang berkunjung, kita mau mendapatkan sesuatu di sana, kita mengharapkan ada sesuatu di sana, tetapi kenyataannya tidak ada apa-apa. Padahal membawa nama Tuhan. Padahal membawa iman dan keyakinan akan penglihatan itu. Secara manusiawi, Bapak, Ibu, dan Saudara, pastilah kita akan menyesal. Kenapa harus memilih untuk pergi ke Makedonia? Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika mereka pergi dari satu tempat, satu daerah ke daerah yang lain, Paulus dan Silas tetap menjalankan tugas mereka dengan setia. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan komunitas para perempuan di sebuah tempat sembahyang Yahudi. Tentu saja para perempuan ini bukan sedang arisan, ya, bukan sedang bergosip, tapi perempuan ini sedang berkumpul di tempat sembahyang Yahudi. Paulus mengajar dan mereka menyimak. Ada satu orang yang bernama Lydia. Mereka menyimak pengajaran dan Lydia terbuka hatinya untuk menerima pengajaran tersebut. Lalu dia memberikan dirinya untuk dibaptiskan. Kita bisa melihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Disebutkan di sana Lydia memang orang yang sudah menyembah Allah. Tetapi bagaimana proses ketika Lydia menerima pengajaran dari Rasul Paulus tentang Injil, kuasa Allah nyata dalam kehidupan Lydia pada saat itu,
Kemudian kuasa itu membukakan hatinya sehingga ia menerima dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat bagaimana proses seseorang untuk menerima Injil itu tidak instan. Ada keterlibatan kuasa Tuhan. Tidak bisa dipaksakan. Tetapi dari sini juga kita bisa memahami bahwa iman itu bertumbuh dari mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Iman itu bertumbuh dari seseorang yang terbuka hatinya untuk diubahkan. Bahkan dikatakan di sana bukan hanya Lydia yang kemudian dibaptis, tetapi Lydia dan seisi rumahnya. Mari kita bercermin lagi Bapak Ibu dalam hidup ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, barangkali memiliki masalah dalam hidup, bergumul dengan karakter seseorang yang sulit diubahkan, bergumul dengan masalah yang tidak bisa selesai-selesai, kita bisa bercermin dari proses Lydia ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana seharusnya kalau kita mau diubahkan, kita harus yang pertama itu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Kemudian menerima apa yang diajarkan Tuhan. Bukan ditolak, bukan dicarikan alasan. Tetapi diterima supaya terjadi perubahan dalam hati sehingga kuasa Tuhan itulah yang mengubahkan kita. Bahkan memulihkan kita, bukan hanya kita sebagai pribadi tetapi juga keluarga kita. Bagaimana Tuhan mau masuk kalau pintu hati kita ditutup sama kita sendiri? Kita berdoa, kita rajin ke gereja, tapi tidak ada perubahan. Itu karena yang kita lakukan adalah menutup pintu hati kita sebenarnya. Kita tidak mendengarkan dan tidak menerima firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membayangkan, andai saja Paulus dan Silas tidak mendengarkan orang yang berseru kepadanya memohon dia untuk menyeberang, maka Lydia tidak jadi diselamatkan. Tuhan memproses Paulus dan Silas pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Bukan dengan respon dan sambutan yang gegap gempita. Justru Paulus dan Silas diuji oleh Tuhan ketaatannya untuk menjalankan misi Injil. Namun itu membuahkan hasil, Lydia dibaptiskan dan seisi rumahnya diselamatkan. Dari sini kita belajar lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Perjumpaan Paulus dan Silas dan Lydia menandakan sebuah pembentukan baru, komunitas baru yang berdasarkan Injil Kristus. Benih Injil itu diawali dan bertumbuh di dalam sebuah keluarga. Jadi boleh disebut Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Lydia dan keluarganya ini adalah awal bertumbuhnya jemaat Kristen di kota Filipi. Dari sosok perempuan, dari keluarga. Dan keluarga merupakan basis dari kehidupan jemaat. Keluarga merupakan tempat pertemuan orang-orang yang percaya. Dan keluarga merupakan awal bertumbuhnya kehidupan persekutuan yang lebih besar lagi. Bukankah kita sebagai gereja di Indonesia ini umumnya Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat-jemaat itu bertumbuh dari satu keluarga bertambah lagi, satu keluarga bertambah lagi, satu keluarga menjadi
Gereja Keluarga Pasundan, GKP. Ya. Keluarga semuanya berkumpul. Ya kita keluarga ya. Gereja Keluarga Pasundan. Gimana nggak keluarga? Saya manggil ke sini, Wak. Saya manggil ke sini, Nin. Saya manggil ke sini, Bibi, kan begitu ya. Jadi berkeluargalah kita satu sama lain. Dan gereja diawali dengan keluarga. Dan sosok Lydia mengawali itu Bapak Ibu dan Saudara. Bukan sosok laki-laki yang tangguh, tapi sosok perempuan yang terbuka hatinya. Sehingga Injil Kristus tumbuh dan berbuah menjadi jemaat di Filipi. Hari ini kita merayakan bulan Okumene. Ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Hari ini kita merayakan itu. Dan tugas kita sebagai umat Tuhan di Indonesia ini Bapak Ibu dan Saudara adalah kita mau membangun kehidupan di tempat kita ini, di kota kita ini menjadi kehidupan yang benar-benar berdasarkan kasih Injil Kristus. Untuk bisa menciptakan itu Bapak Ibu dan Saudara, kita ingat tentang konsep langit dan bumi yang baru. Kita ingat tentang Yerusalem yang baru. Menurut saya, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru itu bukan nanti, tetapi pada saat ini. Di sini, di kota Bandung ini. Dan kita perlu mengupayakannya, jadi itu tidak tiba-tiba turun langsung dari atas langit, kota gitu ya, tiba-tiba kota Bandung diganti sama kota yang baru. Tidak seperti itu. Yerusalem yang baru, langit bumi yang baru itu perlu kita upayakan dengan cara kita bisa meningkatkan kepekaan kita untuk melihat kehadiran Allah dalam berbagai macam situasi dalam hidup ini. Dari peristiwa yang tidak enak, dari berbagai macam situasi yang tidak menentu, dari berbagai macam tantangan cobaan, dari berbagai macam kegagalan, dari banyak air mata. Begitu mudahnya bagi kita kalau kita menjumpai Tuhan ketika kita sedang bahagia, kita yakin diberkati Tuhan. Tapi ketika kita susah, kita perlu effort yang lebih besar. Kadangkala kita tidak percaya Tuhan itu ada. Dan pada saat itulah kita diuji. Kita diuji, ketaatan kita pun diuji Bapak Ibu dan Saudara untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dalam situasi yang tidak menentu ini. Paulus dan Silas mendengarkan suara Tuhan. Lydia mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan berkata di Wahyu 3 ayat 20, jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Jelas sekali Bapak Ibu firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 20 ini mengatakan, Tuhan itu ada bersama-sama orang yang mendengarkan suaranya dan membukakan pintu hatinya. Sekali lagi, Tuhan ada bersama-sama. Berkatnya, penyertaannya itu ada bersama-sama dengan orang yang mendengarkan suaranya dan membukakan pintu hatinya. Dan itulah yang terjadi pada Paulus, Silas, Lydia dan seisi rumahnya. Mereka mendengarkan dan membuka pintu hatinya sehingga terjadi keselamatan dalam kehidupan mereka. Tetapi itu semua diawali dengan mendengarkan, memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Menyeberang dari tempat asal mereka, mereka nyeberang ke Makedonia. Maka kita pun diajak untuk menyeberang Bapak Ibu. Menyeberang dalam arti apa? Dalam arti kita nyeberang dari yang tadinya susah dikasih tahu, kekerasan hati,
Kita nyebrang ke kelembutan hati. Kita nyebrang dari kesombongan ke kerendahan hati. Kita nyebrang dari ketertutupan, pintunya tadi ditutup menjadi terbuka. Kita nyebrang dari kedegilan hati kita, kebebalan hati kita ke pertobatan. Kita nyebrang, Bapak Ibu dan Saudara, dari hubungan yang toksik ke hubungan yang sehat mendewasakan. Kita menyeberang dari hitung-hitungan manusiawi tentang untung dan rugi, kita nyebrang ke percaya akan pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu hal yang bisa kita lakukan. Kita menyeberang bersama-sama dari tempat asal kita menuju Makedonia, di mana kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Mari kita dipakai sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai alat Tuhan. Tema kita hari ini itu. Alat Tuhan yang berfungsi secara maksimal. Ya, sekali lagi berfungsi secara maksimal. Percuma Bapak Ibu punya alat potong rumput di rumah, tapi nggak dipakai untuk merapikan rumputnya. Bapak Ibu punya sapu yang bagus, yang mahal, tapi nggak pernah dipakai untuk menyapu dengan bersih. Jadi bukan sekedar alat, tetapi alat itu harus berfungsi. Gereja harus berfungsi secara maksimal. Supaya apa? Supaya Injil Kristus hadir dalam kehidupan kita saat ini. Amin.